Kebijakan publik Deddy Mulyadi tak menyelesaikan akar persoalan, mengandalkan kekuatan media sosial. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi adalah contoh kepala daerah yang memakai logika simplistis dalam menerapkan kebijakan publik. Untuk meredakan kenakalan remaja, ia mengirim siswa nakal ke barak militer. Untuk memeratakan kesejahteraan, ia mengusulkan pembagian anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada setiap keluarga. Barangkali karena Deddy Mulyadi terbiasa memakai cara instan menyelesaikan berbagai soal di masyarakat. Ketika menjadi Bupati Purwakarta pada 2008-2018, tanpa riset yang cukup, ia mengatur jam masuk sekolah di perdesaan lebih awal dan lebih singkat dibanding siswa di perkotaan. Peraturan Bupati nomor 69 tahun 2015 itu juga mewajibkan siswa berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Hasilnya, indeks pembangunan manusia Purwakarta sampai Deddy selesai menjabat tak beranjak dari kategori sedang. Studi di Jurnal Pendidikan Indonesia edisi Januari 2022 menyimpulkan bahwa program pendidikan berkarakter Deddy Mulyadi terhambat banyak hal, terutama karena kontroversial dan minim sosialisasi. Deddy merasa cukup kebijakan publiknya mendapat like dan pengikut di kanal YouTube. Cara instan itu ia lanjutkan di Jawa Barat. Di permukaan, publik mendapatkan hiburan melihat seorang gubernur bertindak satset untuk segala urusan. Ketika bertemu dengan orang miskin yang punya anak banyak, Deddy Mulyadi menggagas vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial. Ketika Bekasi dilanda banjir pada awal Maret 2025, ia cabut izin area wisata di kawasan Puncak, Bogor, kendati bukan kewenangannya. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi mungkin efektif menjaring simpati, tersebab publik yang mudah silau pada pemimpin yang populis, tapi tak menyelesaikan akar masalah. Dengan satu tim yang mendokumentasikan aktivitasnya serta bantuan algoritma media sosial, ia menyihir warganet terpaku di depan layar telepon. Ia punya fans yang setia memberikan pujian di tiap konten. Deddy tak ambil pusing dengan dampak psikologis dan stigma pada siswa yang ia kirim ke barak militer. Ia tak peduli keputusan dan kebijakannya dikeluarkan tanpa konsultasi dengan lembaga-lembaga politik dan menabrak aturan. Pembuatan kebijakan publik yang serampangan telah merusak tata kelola dan manajemen birokrasi. Perilaku one man show Deddy Mulyadi baru menyentuh gejala, bukan problem utama. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Saya berikan contoh. Kalau saya melakukan operasi terhadap penutupan galian C, penutupan areal-areal pelanggaran terhadap lingkungan, kalau saya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran saya, bisa jadi operasi saya gagal. Kenapa? Karena begitu rapat, besoknya penambangnya sudah tahu apa yang akan kami lakukan. Sehingga kejutan-kejutan itu dilakukan untuk memberikan efek kejut. Dari efek kejut itu melahirkan viral. Dari viral itu melahirkan atensi. Yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi. Hari ini Jaksa Agung memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lingkungan dan memberikan kerugian bagi kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Terima kasih sahabat sekalian yang sudah mengunjungi channel kesayangan Anda ini. Hari ini saya mendapat kehormatan yaitu bisa berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Nur Rohim Yunus ya. Beliau ini bukan saja seorang kiai, tetapi juga adalah pengamat dan sekaligus akademisi di bidang tata negara ya, dalam keilmuan beliau. Beliau adalah alumni Universitas Moskow ya, Universitas Moskow di Rusia. Jadi saya pikir ini luar biasa. Nah, tema kita sahabat sekalian menyoroti tentang gaya kepemimpinan KDM, Kang Deddy Mulyadi ya, dalam memerintah Jawa Barat.
Nah, baik, kita mulai. Mungkin Pak Dr. Nur Rohim, selamat datang di channel Prof Halim Bicara. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, makasih Pak. Ya. Nah, ini saya awali Pak Dokter ya. Kita lihat ada majalah Tempo ya, yang sempat membahas tentang, judulnya itu agak sensitif memang ya. KDM dianggap orang yang one man show dan tidak bisa, ya kesannya tulisan itu, kesan, lagi-lagi kesan sahabat sekalian, kesannya adalah mengatakan bahwa KDM tidak bisa memimpin Jawa Barat. Nah, terhadap judul tulisan ini dulu, kira-kira setelah terbit Mulyono, lahirlah Mulyadi, itu bagaimana menurut Pak Dr. Nur Rohim? Silakan. Baik, sebenarnya itu adalah pandangan, perspektif dari berbagai kalangan. Jadi dalam kepemimpinan politik itu, Prof, sebenarnya mau dipandang baik atau buruk itu pasti akan terjadi, karena nama jabatan politik itu ada like and dislike, disukai atau tidak disukai. Jadi kalau misalnya ada memandang kepemimpinan Dedi ini sebagai Mulyono baru, karena nama beliau juga pas ya, Dedi Mulyadi. Jadi dari Mulyono terbitlah Mulyadi. Ini unik sebenarnya, tapi ini keunikan yang sentimen negatif menurut saya, Pak. Karena sebenarnya Dedi Mulyadi itu kepemimpinannya itu ya tetap kepemimpinan yang luar biasa. Ya, karena beliau itu bisa membawa perubahan-perubahan besar di Provinsi Jawa Barat, dan saya yakin ketika dia bisa menjadi pemimpin nasional, dia akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya. Jadi ada pertanyaan juga begini, Pak Dokter. Kira-kira tanpa kita membandingkan secara apa ya, tapi kira-kira layak atau pantaskah memperbandingkan seorang mantan presiden dengan yang masih gubernur ya, masih gubernur, apalagi dalam tanda kutip itu ada kesan adalah ngeledek atau sentimen negatif. Politik, itu dari segi etika politiknya, kira-kira etika penulisannya kira-kira, atau etika sosial kemasyarakatan atau enggak? Sebenarnya begini, jadi dalam kepemimpinan Indonesia ini kan memang misalnya disandingkan ya antara tadi Mulyono yang dikata negatif dari mantan presiden dengan kemudian Mulyadi atau Mulyono kedua dalam kategori kepemimpinan daerah. Sebenarnya itu dalam teori penelitiannya, modelnya, pendekatan perbandingan nggak masuk, Prof, karena harus tidak apple to apple ya. Tapi kalau misalnya kita anggap dia ada seorang pemimpin dan satunya juga pemimpin, karena sebenarnya kepala daerah itu ada raja daerah, raja kecil, Prof. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya raja dari suatu negara dengan raja kecil itu dibandingkan dalam hal kepemimpinannya. Jadi tetap dianya sama dan tidak masalah membandingkan. Cuman yang saya tidak paskan ini, tidak suka atau tidak saya katakan tidak pas di sini adalah karena memandangnya dari sisi sentimen negatifnya yang tidak pas. Jadi artinya Mulyono ke Mulyadi itu sentimen negatif. Oke, saya pertanyaan kedua Pak Dr. Nur Rohim. Pertanyaan kedua adalah, ini stylenya dari KDM ini, kepemimpinannya kan sangat fenomenal dan sekaligus banyak yang banyak yang ngefans ya, banyak yang tertarik. Nah, ini sesuatu yang menurut saya atau menurut Pak Nur Rohim ini sesuatu yang modal besar ya bagi kepemimpinan dia ya. Ya, ini ada modal besar. Jadi dalam kepemimpinan itu kan sebenarnya kita akan muncul di depan khalayak ramai ketika ada momentum, Prof. Jadi ketika memang dan momentumnya saat ini adalah Dedi mampu mengemas sesuatu yang dianggap kontroversi menjadi baik, begitu, Prof. Dan kemudian beliau juga kan dalam kepemimpinannya ketika beliaunya ada di segala tempat, misalnya karena Jawa Barat kan luas sekali, Prof, ya. Jadi ketika hari ini ada di kota Bekasi, kemudian besoknya ada di kota Bandung, kemudian besoknya di kota Cirebon, itu kan luar biasa. Dia beliau seolah menjelma dan melesat ke sana sini, Prof. Nah, itu mungkin yang bisa juga kita melihat dari sisi bagaimana orang memandang negatifnya beliau ketika dianggap ini ada sebuah dominan yang buruk begitu. Oh, jadi artinya
dominasi pribadi, penampilan apa itu bukan sesuatu yang positif gitu. Ya, harusnya kalau memang kita melihat dari kalau memang kita berbuka hati dengan lapang, maka kita melihat ini ada dominasi yang baik, Prof. Karena kepemimpinan itu ya pasti membutuhkan seorang pemimpin yang mendominan, ya. Seperti itu, Prof. Jadi dia harus mendominan sehingga dia bisa memberikan instruksi kepada bawahan atau menginstruksikan kepada kepala-dinasnya. Baik, Prof. Saya melangkah ke depan. Pertanyaan berikutnya adalah, nah ini kan kalau kita lihat sehari-hari, ini luar biasa yang Pak Dr. Nur Rahim sebut tadi, itu kan mobilisasinya, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, ini kira-kira sejalankah antara gerakan di depan kamera, turun ke masyarakat, dengan pola manajemen dia dalam mengatur dan menjalankan kepemerintahan Jawa Barat yang ini adalah provinsi terbesar ya di Indonesia. Kira-kira menurut analisa Pak Dokter bagaimana? Jadi kalau saya berprinsip begini, Prof. Jadi kita itu tidak mungkin bisa melihat seseorang itu 24 jam dalam kesehariannya. Jadi kita yang pasti itu manusia itu kan hanya bisa menilai dari hasil seseorang, sedangkan Allah itu melihat proses. Kita telah melihat hasil yang telah dilakukan oleh KDM selama ini, bagaimana dia melakukan perubahan-perubahan, bahkan revitalisasi dari berbagai hal yang awalnya buruk, misalnya seperti sungai atau pasar dan sebagainya, yang itu menjadi lebih baik gitu, Prof. Dan itu adalah kita sebagai manusia menilai. Maka sebenarnya yang harus kita lihat sebagai warga masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Indonesia sebenarnya melihat apa yang telah dihasilkan oleh sosok KDM ini gitu, Prof. Maka dominasi beliau berarti dominasi yang politik. Tidak one man show yang hanya show dirinya saja, tidak mempentingkan rakyat. Tapi beliau dominan, melakukan dominasi, tetapi memberikan efek positif bagi warga masyarakat dan seluruhnya begitu, Prof, menurut saya gitu. Jadi artinya Pak Dr. Nur Rahim ingin mengatakan bahwa apa yang dilihat secara gamblang seperti itu bukan berarti KDM mengabaikan sistem manajemen pemerintahan. Ya, tidak. Artinya dia mengikuti juga dengan bergeraknya juga mekanisme ya pemerintahan. Ada ya masing-masing kan ada tupoksi ya, tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi artinya nggak penting juga, bukan nggak penting ya. Artinya tidak juga menjadi sebuah kesimpulan kita katakan dia sering turun ke daerah lalu birokrasi nggak jalan. Nah ini mungkin stylenya beliau, kepemimpinannya. Beliau. Jadi kalau saya melihat dan menyimak dari beberapa media misalnya, Prof, ya termasuk juga channel beliau atau mungkin yang media resmi misalnya berita-berita, bagaimana beliau bisa memimpin rapat dengan DPR misalnya. Berarti kan itu ada hubungan antara legislatif dengan eksekutif di daerah gitu. Kemudian beliau juga bisa melakukan rapat dengan kadis-kadis, kepala dinas-dinas. Itu berarti kan tidak juga serta-merta beliau dominan memimpin sendiri. Bukan one man show ya. Tidak one man show. Dan menurut saya begini, Prof. Jadi seseorang itu akan bisa muncul show atau dominan ketika dianya ada dalam kerumunan. Jadi dia akan muncul, misalnya ada suatu kerumunan, Prof, maka dia akan terdorong di depan. Misalnya kita dalam satu khalayak kumpulan gitu, Prof, ya, itu akan diangkat oleh orang lain, maka dia akan kelihatan. Jadi seorang itu menjadi dominan karena ada partisipasi dari atau dukungan dari masyarakat banyak. Tapi kalau misalnya yang dikatakan one man show, dia bekerja sendiri, berarti bagaikan dia di tengah gurun. Maka kalau seorang berdiri di tengah gurun, maka dia tidak akan kelihatan. Tapi ketika ada orang berdiri di atas kerumunan orang dan didorong angkat ke dalam, di atas, didukung gitu, Prof, maka dia akan kelihatan. Nah, jadi sekarang tergantung perspektif. Jadi kalau perspektif kita memang dalam posisi politiknya memandang beliau like, bukan dislike, maka beliau baik. Tapi menurut saya secara logika aja, Prof. Jadi kita melihat hasil apa yang telah dikerjakan oleh KDM saat ini. Iya, lagi pula juga saya pikir begini juga Pak Dr. Nur Rahim ya. Kalau seseorang itu ada geliat, menggeliat kepemimpinannya, terlihat keeksistensinya, terlihat juga kedekatannya dan perhatian kepada masyarakat, maka dari berbagai masyarakat itu akan juga mendekat, akan memberikan perhatian. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Nur Rahim. Nah, kemarin beliau itu ada rapat penetapan
RPJMD. MDD. Nah, Ya, jadi jangka rencana pembangunan menengah daerah ya. Daerah. Nah, jadinya. kalau kita lihat di situ artinya rencana 5 tahun ke depan itu dari segi perencanaan KDM sebagai gubernur telah bekerja sama dengan legislatif. DPRD. Artinya dia bukan one man show berarti. Betul. Artinya perencanaan, dari segi perencanaan KDM coba bekerja baik, merencanakan baik dan mendapat persetujuan daripada DPRD Jawa Barat. Nah, ini mungkin menurut Pak Nur Rahim ya, bagi yang mengatakan bahwa dia ada one man show, ini mungkin terbantah Pak ya dengan adanya rencana dan program-program kerja yang dibicarakan di DPRD itu. Ya, jadi gini Prof, kalau menurut saya tidak mungkin sesuatu yang dikerjakan sendiri itu dia kemudian one man show tadi ya Prof ya, tanpa melibatkan orang lain. Jadi kalau bisa kita lihat bagaimana KDM bisa membuat perencanaan jangka menengah daerahnya dengan melibatkan DPRD, berarti kan dia menerapkan konsep atau teori check and balances itu ya. Check and balances ya. Jadi ada check dan ada balance, keseimbangan. Jadi ada saling controlling antara lembaga gitu. Jadi beliau bisa menjaga itu. Walaupun tetap dalam dominasi politiknya KDM pasti membutuhkan dukungan, dan beliau kan dari partai juga. Maka beliau ketika mencalonkan jadi gubernur kemarin itu pasti dukungan dari partai, dan partai yang mendukung beliau mendominan juga di DPRD, sehingga ketika beliau memberikan kebijakan-kebijakan, maka itu didukung oleh DPRD, Prof. Nah, sebenarnya itu ada momentum juga, Prof. Maka saya bilang tadi, momentum yang baik ini dengan adanya gerakan yang baik menjadi sebuah hal yang sinkron gitu, Prof. Sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi plus ketemu plus menjadikan sesuatu yang plus positif, gitu. ya. Kecuali kalau misalnya negatif bertemu dengan positif, pasti hasilnya kan negatif. Iya. Karena dominasi politik negatif ini yang kadang-kadang menjadikan sesuatu yang baik ini menjadi buruk gitu, Prof. Jadi artinya di akhir pembicaraan kita ini sebenarnya apa yang dilakukan KDM Kang Deddy Mulyadi di lapangan dan memberikan perhatian statement-statement maupun keaktifan dia bukan berarti menyebabkan dia lalai atau tidak memperhatikan substansi dari sebuah manajemen pemerintahan. Baik, Prof, terima kasih banyak ini atas apanya. Sahabat sekalian, itu dialog singkat kita dengan Pak Dr. Nur Rahim Yunus, PhD. Beliau ini adalah pemimpin pesantren Darun Naim Yafia di Bogor. Saya pikir jadi sangat luar biasa. Beliau ini juga tamatnya juga adalah dari Pakistan, S2-nya, S1-nya dari Al Azhar Kairo, dan juga S3-nya dari Moscow University Rusia. Jadi saya pikir sangat objektif lah orang-orang tamatan alumni Rusia ini, beda cara pandang itu agak objektif. Nah, sahabat sekalian, kalau kita menilai sebuah kepemimpinan, kita harus adil. Adil melihat apa yang dia kerjakan, dan adil melihat apa yang dia rencanakan, dan adil melihat hasil yang dia kerjakan. Saya pikir untuk lebih mengenal, saya pikir Kang Deddy selalu mengatakan bahwa silakan berkunjung ke Jawa Barat, lihat di kantor gubernur, lihat di kantor-kantor resmi sesuai dengan bidangnya, kadis-kadis, sehingga kita akan menemukan apa sebenarnya program kerja yang dilaksanakan selama dalam kepemimpinannya. Saya pikir mari kita selalu berpositif dan mendoakan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.